Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Jumpa kembali bersama kami di Bang Satria di channel Kampus Pebisnis Online. Baik, di kesempatan kali ini banyak sekali DM-DM yang masuk, teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sih Bang biar branding kita itu naik, bagaimana kita bisa mengalahkan kompetitor itu. Ya, salah satunya yang harus teman-teman lakukan ini ada berbagai DM masuk ya. Ya, yang pastinya yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tahu positioning dulu. Positioning itu apa? Positioning itu apa yang ada di benak konsumen ya. Posisi brand teman-teman itu yang melekat di benak konsumen. Misalkan teman-teman sudah mengetahui kan produk Indomie. Nah, Indomie orang itu kalau mau beli ke toko atau ke warung dia tidak menyebutnya produk-produk lain tapi dia pakainya dengan produk Indomie gitu karena di positioning mereka sudah kuat gitu bahwasanya mie yang paling disukai yang paling disebut gitu Indomie. Begitu juga teman-teman misalkan mau beli minuman air mineral, kenapa kita selalu menyebutnya Aqua padahal ada brand-brand lain kan, ada Club, ada banyak sekali kan air-air mineral yang lain tapi kita sebutnya Aqua karena orang-orang sudah tahu bahwasanya di benak mereka air minum mineral itu ya Aqua gitu ya. Padahal di brand-brand sana itu banyak sekali brand-brand yang serupa dengan Aqua. Nah, itu pentingnya teman-teman harus bisa paham tentang positioning pada brand tersebut gitu ya. Terus bagaimana Bang? Ini juga ada yang bertanya, bagaimana Bang cara menentukan positioning yang benar itu? Ya, yang pertama adalah targetnya harus spesifik dulu. Ya, target teman-teman harus spesifik. Misalkan teman-teman harus membidik pangsa pasar yang dibutuhkan saat ini. Misalkan teman-teman mau membidik pangsa pasar kosmetik, teman-teman juga harus tahu nih kosmetik apa yang lagi dibutuhkan, yang lagi dicari di pasaran ini, yang repeat ordernya jauh lebih tinggi gitu ya. Kemudian Bang nanti misalkan nih saya sudah bikin produk terus nggak laku gimana lah, itu harus kalian teman-teman sesuaikan lagi kenapa produk teman-teman itu tidak laku. Tidak ada sebenarnya produk yang tidak laku, yang tidak laku adalah ya teman-teman tidak bisa cara menjualnya gitu ya, karena semua rezeki semua produk itu sudah ada rezekinya masing-masing gitu. Kita nggak usah takut, kita pasarkan semua ya sama Allah gitu kan. Kita nggak usah takut bahwasanya produk kita itu akan laku atau tidak, yang penting kita tetap berusaha gitu ya. Kemudian Bang terus kemudian bagaimana Bang? Nah, yang kedua itu kita harus mengunggulkan produk kita. Misalkan kita jualan produk di produk kosmetik ya, kita harus mengunggulkan diferensiasi produk kita dengan produk yang lain itu apa sih keunggulan kita dibanding produk lain, kenapa saya harus membeli produk Anda gitu, kenapa kok harus saya membeli, apakah saya dengan memakai produk Anda bisa memenuhi kebutuhan saya, keinginan saya. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada benak konsumen. Sama dengan orang lain membeli produk Aqua gitu kan atau Indomie, mereka kenapa membeli produk tersebut karena di dalam benak mereka bahwasanya Indomie dan Aqua itu sudah positioningnya sudah enak. Kalau saya nggak minum Aqua rasanya kurang enak gitu, kalau saya nggak makan Indomie rasanya kurang pas dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali produk brand-brand di luar sana yang serupa dengan branding tersebut ya. Kemudian yang tadi saya sebutkan yaitu diferensiasi tadi ya, harus berbeda dengan produk yang lain gitu ya. Misalkan kita mau jualan produk kecantikan, berarti harus ada nilai tambah, added value-nya apa gitu loh produk Anda dibanding produk lain. Misalkan garansinya apa setelah memakai produk tersebut. Saya memakai produk herbal ini, saya langsung alhamdulillah dalam waktu 3 hari saya bisa turun atau berat badan saya, atau mungkin ya saya sudah mulai mengurangi konsumsi makanan yang berat-berat gitu ya. Jadi positioning itu sangat penting untuk mengalahkan kompetitor yang lain ya. Banyak sekali nih teman-teman yang bertanya tentang bagaimana Bang nanti kalau misalkan kita tidak kuat di branding dan sebagainya. Memang membangun branding itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena apa? Karena kita dituntut untuk profesionalisme. Kita harus tahu apa kemauan konsumen, apa kemauan customer gitu ya. Jangan sampai kita cuma tahu apa keinginan kita saja gitu ya. Jadi kita harus mengerti nih keinginan produk marketnya apa ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman harus tahu keunggulan produk teman-teman. Teman-teman harus tahu target spesifiknya itu di mana gitu ya. Terus kemudian teman-teman harus ada diferensiasi yang membedakan produk teman-teman dengan produk yang lain
Ya apabila teman-teman sudah mencobanya, jika teman-teman masih belum berhasil, silahkan lakukan riset lagi. Ya riset produk, kenapa kok produk saya kurang ini ya, kita tiru produk kompetitor yang lain, kemudian kita diaplikasikan terhadap produk kita, caranya gitu kan, maksudnya diamati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Ya itulah salah satu ya trik supaya yang teman-teman yang belum tahu, apalagi misalkan teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu, atau mungkin teman-teman bisa nanti belajar online gitu kan, atau mungkin nanti bisa ikut seminar-seminar online gitu ya, mau ada berbayar atau gratisan, ya teman-teman ikutin aja, menambah ilmu, menambah relasi itu sangat penting gitu ya. Baik, teman-teman silahkan yang mau ikutan join bisnis bareng kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman yang ingin join bersama Lexa Hub. Ya, ada grupnya di sini, linknya di bawah ini, silahkan diikutin ya. Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel kami supaya kami terus bisa mengupdate konten-konten yang kreatif, konten-konten yang bermanfaat, supaya kita bisa terus berkreasi dan bermanfaat untuk bangsa negara Indonesia ini. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih.